Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal, dimulai dari bagaimana cara menentukan sumbu A, sumbu B, sumbu C, serta saya akan menjelaskan tentang kelas kristal dan juga unsur simetri pada suatu kristal. Sumbu kristal itu terdiri dari sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, bagaimana caranya kita menentukan masing-masing sumbu tersebut? Berikut ini ada salah satu sistem kristal yang akan kita coba tentukan masing-masing sumbu. Yang pertama dimulai dari sumbu A. Sumbu A itu terletak sejajar dengan pandangan mata kita, kurang lebih sumbu A seperti ini. Ini sumbu A yang mengarah ke kamera. Kemudian sumbu B itu yang berbentuk horizontal seperti ini. Ini sumbu B. Kemudian untuk sumbu C berbentuk vertikal seperti ini. Kemudian pada sumbu kristal terdapat sudut, yaitu sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Sudut alfa sendiri itu sudut antara sumbu B dan sumbu C. Sudut beta itu adalah sudut antara sumbu A dan sumbu C. Kemudian sudut gamma adalah sudut antara sumbu A dan sumbu B. Sistem kristal sendiri memiliki 7 kelompok yang berbeda-beda. Yang pertama ada isometri, yang kedua tetragonal, ketiga ortorombik, keempat heksagonal, kelima monoklinik, keenam trigonal, dan yang terakhir yang ketujuh triklinik. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan salah satu sistem kristal berikut ini. Yang pertama saya akan menentukan sumbu A. Sumbu A, ini sumbu A, sumbu B, dan ini sumbu C. Sumbu C dapat dilihat ya, masing-masing sumbu. Sumbu A sama dengan sumbu B, tapi tidak sama dengan sumbu C. Jadi bisa disimpulkan sumbu A dan sumbu B itu sama panjangnya, tapi untuk sumbu C tidak sama panjang dengan sumbu A dan sumbu B. Seperti ini. Dan kemudian saya akan mencoba menjelaskan sudut pada sistem kristal ini. Yang pertama itu sudut alfa. Sudut alfa didapat dari sudut antara sumbu B dan sumbu C, sumbu B dan sumbu C. Oke, dapat dilihat langsung sudut antara sumbu B dan C, sumbu B, sumbu C itu sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi sudut alfa besarnya 90 derajat. Untuk sudut beta itu didapat dari antara sumbu A dan sumbu C. Sumbu A, sumbu A, sumbu C. Seperti ini. Mungkin bisa dilihat dari pandangan sumbu B. Tadi ini sumbu A. Ini dilihat dari pandangan sumbu B. Dari samping, sumbu A, sumbu C, sumbu A, sumbu C. Itu bisa ditentukan sudut antara sumbu A dan sumbu C sudutnya itu sebesar 90 derajat. Berarti sudut beta sebesar 90 derajat. Untuk sudut gamma didapat dari antara sudut antara sumbu A dan sumbu B. Sumbu A, sumbu B. Ini bisa dilihat mungkin dari pandangan sumbu C ya. Tadi ini sumbu A, sumbu A, sumbu B. Dilihat dari pandangan sumbu C. Ini sumbu B, ini sumbu A. Dari pandangan sudut C atau dari atas bisa dilihat sudut gamma didapat besarnya berarti sebesar 90 derajat. 90 derajat. Ini sudut B, ini sudut A. Dilihat dari pandangan sudut C. Berarti dapat disimpulkan kelas sumbu kristal ini memiliki sudut alfa, beta, dan gammanya masing-masing sebesar 90 derajat. Kemudian sumbu A dan sumbu B itu sama panjangnya, tapi sumbu C itu tidak sama panjangnya dengan sumbu A dan B. Kemungkinan dapat ditentukan bahwa kristal ini termasuk dalam kelompok tetragonal.
Oke, berikutnya sistem kristal yang satu ini. Ini sumbu A, seperti biasa ya, sumbu A, sumbu B, sumbu B, dan sumbu C. Oke, dapat kita lihat ternyata dalam sistem kristal ini sumbu A dan sumbu B itu sama panjangnya. Sementara untuk sumbu C sendiri terlihat ya, dia panjangnya berbeda. Ini sumbu C, ini sumbu A. Itu sumbu C itu tidak sama panjang dengan sumbu A dan sumbu B. Jadi untuk sistem kristal ini sumbu A sama dengan sumbu B untuk panjangnya, tapi sumbu C tidak sama panjang dengan sumbu A dan sumbu B. Kemudian untuk sudut alfa didapat dari sumbu A. Sudut alfa didapat dari sumbu B dan C. Oke, bisa dilihat sumbu C dan B. Sudut alfa besarnya 90 derajat karena sudut alfa didapat dari sudut antara sumbu B dan sumbu C. Oke, besar sudut alfa 90 derajat. Selanjutnya sudut beta didapat dari sumbu A dan sumbu C, di antara sumbu A dan sumbu C. Sumbu A dan sumbu C. Mungkin bisa dilihat dari pandangan sumbu B tadi. Ini sumbu A dan sumbu C. Bisa dilihat sudut beta nilainya sebesar 90 derajat karena didapat dari sudut antar sumbu A dan sumbu B dan sumbu C, sumbu A dan sumbu C. Ini dalam pandangan penglihatan sumbu B atau dilihat dari samping. Selanjutnya sudut gamma didapat dari sumbu A dan sumbu B. Sumbu A dan sumbu B. Oke. Bisa kita lihat dari pandangan sudut sumbu C, ini sumbu A kurang lebih seperti ini, sumbu A, dan ini sumbu B kurang lebih seperti ini ya, dari sini sumbu B, sumbu A, seperti ini, sumbu A, sumbu B. Bisa dilihat besar sudutnya, dia tidak 90, ini sebesar 120 derajat. Berarti dapat ditentukan sudut gamma didapat dari sumbu A, ini dari pandangan sumbu C ya, sudut sumbu A dan sumbu B seperti ini. Itu sudut gamma besarnya 120 derajat dari sumbu A ke sumbu B, besarnya 120 derajat. Berarti untuk kelas kristal ini dapat ditentukan panjang sumbu A dan B itu sama panjangnya, tapi sumbu C tidak sama panjang dengan sumbu A dan B. Kemudian sudut alfa dan beta nilainya sebesar 90 derajat, tapi untuk sudut gamma nilainya tidak sama dengan 90 derajat. Untuk sudut gamma dia besarnya 120 derajat. Berarti dapat ditentukan kristal ini ialah termasuk ke dalam kelompok sistem kristal trigonal. Sistem kristal selanjutnya berbentuk seperti ini, dapat ditentukan ya, sumbu A ke belakang, sumbu B, sumbu C. Oke. Nah, dalam sistem kristal ini kita dapat tentukan sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Masing-masing sumbu tersebut sama panjangnya. Masing-masing memiliki panjang yang sama untuk sistem kristal ini. Sumbu A, sumbu B, sumbu C. Oke, untuk selanjutnya sudut alfa beta gamma dari sistem kristal ini kita tentukan sudut alfanya
dari sumbu B dan C, sudut alfa, sumbu B dan C. Dapat ditentukan besarnya sebesar 90 derajat untuk sudut alfa. Kemudian sudut B didapat dari sumbu A dan C. Dapat dilihat dari pandangan sumbu B, sumbu A, ini sumbu A, ini sumbu C. Seperti ini, sumbu A, sumbu C. Dilihat dari pandangan sumbu B. Besarnya sebesar 90 derajat. Berarti untuk sudut beta besarnya 90 derajat. Untuk sudut gamma didapat dari sudut antara sumbu A dan sumbu B. Kita lihat dari pandangan sumbu C. Ini tadi sumbu A dari pandangan sumbu C, sumbu A dan sumbu B. Oke, bisa dilihat panjangnya. Tunggu sebentar. Ini sumbu A tadi, sumbu B. Kita lihat dari pandangan sumbu C, besarnya 90 derajat untuk sudut gamma. 90 derajat. Dapat ditentukan panjang dari sumbu A, sumbu B dan C masing-masing sama panjangnya. Kemudian sudut alfa, beta dan gamma masing-masing juga memiliki sudut 90 derajat. Maka dari itu sistem kristal ini termasuk ke dalam sistem kristal isometrik.